Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu majelis ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat, karunia serta hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian hingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, pengorbanan beliau, mujahadah beliau, Islam sampai kepada kita sekalian. Ibu-ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kurang lebih 6 hari lagi. Hari ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Tepatnya di tanggal 24. Sudah sepantasnya bagi kita sebagai seorang muslim muslimah, sebelum datangnya bulan Ramadan ada beberapa hal-hal yang mesti kita lakukan atau beberapa hal-hal yang mesti kita persiapkan di dalam kita memasuki bulan suci Ramadan ini. Nah, pada kesempatan pertemuan ini kita coba sama-sama untuk mengingatkan persiapan-persiapan apa yang semestinya kita lakukan di dalam kita menyongsong atau menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini. Ibu-ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini suaranya jelas Bu ya? Jelas saja. Karena saya mendengar ini kayaknya di luar, bukan di dalam. Ibu-ibu enggak? Kedengaran ya? Jadi hal-hal yang penting di dalam menyambut datangnya bulan Ramadan, musola, langgar, lembaga, instansi, kampung biasanya melakukan yang namanya tarhib Ramadan. Persiapan di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Nah, majelis ini kira-kira bisalah kita namakan seperti itu. Yang kebetulan dia berada di penghujung Sya'ban, yang sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan itu. Ibarat kekasih yang saling merindukan,
Ibarat suami istri yang lama terpisah, ibarat seorang orang tua yang lama sekali tidak bertemu dengan anaknya, atau seorang pasangan suami istri yang lama belum diberikan karunia anak. Maka kira-kira gambaran kerinduan orang-orang beriman kepada bulan Ramadan itu seperti itu. Tetapi kerinduan itu akan muncul ketika ada iman di dalam diri kita. Nah, maka sudah sepantasnya bagi kita sebagai seorang muslim yang mukmin, sebagai seorang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang mesti kita lakukan di dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, ibu-ibu, yang kita lakukan berdoa kepada Allah. Berdoa ini kadang kita anggap biasa-biasa saja, tidak terlalu kita perhatikan. Boleh jadi kita sudah berdoa, saking banyaknya berdoa kita jenuh, muyak, minta terus, memohon terus, tapi tidak pernah dikabulkan. Jadi wajar kalau doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, kalau kemudian kita rasakan kok tidak dijawab, kok kapan terkabulnya, maka bisa dipastikan kita semua merasakan hal yang sama. Kalau sudah berdoa, setiap hari berdoa, setiap saat berdoa terus kepada Allah, lalu kemudian tidak dikabulkan oleh Allah, maka akan muncul yang namanya kejenuhan. Tapi bagi kita seorang muslim yang mukmin, sebagai seorang yang Islam lalu mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, doa ini jangan sampai lepas. Sekalipun dalam kenyataannya ada kejenuhan yang muncul dalam diri kita, doa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan, "Ud'uni astajib lakum," kata Allah. Mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Artinya setiap kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah, Allah itu akan kabulkan. Cuma memang ada yang secara langsung dikabulkan oleh Allah spontan, tapi ada juga yang lambat. Tapi yakinilah bahwa setiap doa-doa kita itu didengar oleh Allah dan akan dikabulkan oleh Allah. Persoalannya kapan? Disitulah Allah akan mengukur keimanan kita. Allah akan mengukur kesabaran kita. Maka jangan jenuh kita untuk selalu berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, diajarkan tempat-tempat kita berdoa atau waktu-waktu kita berdoa, kita sudah sangat paham. Ada tempat-tempat yang diutamakan oleh Allah, yang peluang doa itu dikabulkan oleh Allah. Ada tempat-tempat tertentu yang diberikan oleh Allah keutamaannya, lalu kemudian doa itu segera dikabulkan. Selain tempat yang menjadi keutamaan-keutamaan dalam berdoa, Allah juga tetapkan waktu-waktunya. Waktu-waktunya kita berdoa kapan, itu juga ditetapkan oleh Allah keutamaan-keutamaannya. Kalau kita dalam 24 jam sehari semalam, maka ada tempat-tempat yang diutamakan atau menjadi keutamaan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita setelah sholat fardu 5 waktu, dalam setiap sholat kita 5 waktu kita minta, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang menjadi permohonan kita sampaikan. Nah, disinilah sesungguhnya yang menyebabkan kita jenuh, karena boleh jadi sekian hari, sekian tahun, saban waktu kita terus minta kepada Allah, maka akan muncul kejenuhan itu. Maka jangan sampai rasa kejenuhan itu mengalahkan kita. Tetap saja minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berulang-ulang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena minta kita kepada Allah itu jangan disamakan mintanya kita kepada sesama manusia. Kalau mintanya kita kepada sesama manusia, ada etika, ada sungkan, ada rasa malu, ada rasa tidak nyaman. Tapi bagi Allah, kau minta apa saja dan kapan saja, itu terserah. Cuma memang permintaan kita kepada Allah itu tentu disesuaikan dengan keadaan kita. Apa maksudnya menyesuaikan keadaan? Tahu diri. Ya. Pangkatnya rendah, tiba-tiba minta pangkat yang tinggi. Ekonomi pas-pasan, tahu-tahu minta kepada Allah supaya jadi orang yang miliarder. Kira-kira seperti itulah. Jadi harus menyesuaikan dengan keadaan kita. Memang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Orang yang miskin papa sekalipun tidak memiliki harta, tapi begitu dia minta kepada Allah, qadarullah, ketika Allah menginginkan, bisa saja dia menjadi. Cuma bagi kita seorang yang pendoa, sebagai hamba yang meminta, harus bisa menyesuaikan dengan keadaan kita. Kalau orang sudah setiap hari lalu memaksimalkan usahanya, ikhtiarnya, lalu dia berdoa, kemudian dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak mungkin. Coba kita perhatikan, kalau orang sudah bangun, belum waktu subuh dia sudah bangun, lalu kemudian dia berusaha, dia berdagang katakanlah dengan segala upaya dia lakukan, maka wajar di tengah kesusah payahannya dengan ikhtiar dan usahanya, lalu dia minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kemudahan di dalam menggapai rizki. Ada proses. Di sini yang saya katakan itu harus tahu menempatkan diri kita siapa. Nah ini kerja enggak, malas-malasan iya, ongkang-ongkang kaki, lalu kemudian ya Allah berikan aku mobil Fortuna. Jadi ada proses yang memang harus kita sesuaikan, karena Allah jamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah. Hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau pula lah kami mohon pertolongan. Jadi ada dua kata yang diajarkan surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sembah dulu Allah. Tunaikan dulu kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah kita tunaikan kewajiban-kewajiban ini, Allah pasti akan berikan. Tapi lagi-lagi harus kita waspadai, jangan sampai seluruh rangkaian ibadah kita itu berorientasi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat duha lalu kemudian rajin sekali. Apa yang menjadi pikiran orang-orang yang sholat duha? Supaya diberikan kemudahan rezeki, supaya dibanyakin rezeki. Hilangkan itu Bapak Ibu. Niatnya jangan sampai salah fokus, bahwa ibadah kita itu apapun yang kita lakukan, rangkaian dan perintah ibadah yang kita lakukan kepada Allah, itu hanya semata kepada Allah, bukan selain Allah. Jadi kalau ada hari ini yang sudah tidak pernah putus sholat duhanya, lalu kemudian dalam niatnya supaya hartanya banyak, uangnya banyak, rezekinya melimpah, hilangkan sudah itu. Supaya kita tidak terjebak kepada salah niat kepada ibadah kita. Karena ibadah yang kita lakukan itu hanyalah tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tengah malam dia bangun berdoa kepada Allah. Supaya apa? Ya tadi, boleh jadi dengan dia sholat itu rezekinya banyak, dia menjadi kaya, dia menjadi, bukan. Karena kalau ukuran ibadah, semakin banyak orang beribadah lalu kemudian diberikan kemudahan rezeki atau diberikan kekayaan, maka yang kaya para salafus saleh, para nabi, para sahabat yang luar biasa ibadahnya. Tetapi ibu-ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah menunaikan kewajiban-kewajiban kita, lalu kemudian kita menambah dengan amalan-amalan sunnah, kita perbaiki ibadah-ibadah kita, dan lalu kemudian kita mohon dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hal yang sangat-sangat wajar. Dan itulah setiap keinginan kita diberikan kebaikan di dunia, kebaikan pula di akhirat.
Tetapi yang menjadi salah adalah ketika kita melakukan ibadah itu niatnya tertuju kepada selain Allah. Selain Allah itu apa? Bisa jadi harta, bisa jadi uang, bisa jadi pangkat jabatan kedudukan. Maka luruskan niat kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita lakukan di penghujung Ramadan ini, di penghujung Sya'ban ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jadi jauh sebelum Ramadan tiba, bulan Rajab, bulan Sya'ban, Rasulullah mengajarkan, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban serta sampaikan kami ke bulan Ramadan. Setidak-tidaknya itu yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di luar doa-doa yang akan kita tambah, ya Allah berikan kemudahan hamba di dalam menyongsong dan menyiapkan diri masuk ke dalam bulan Ramadan. Ya Allah kuatkan lahir dan batin kami sekeluarga agar kami di dalam bulan Ramadan bisa dan mampu melaksanakan amal-amal ibadah. Terserah kita minta kepada Allah. Yang jelas lazimkan dan terus lakukan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih kita minta kepada Allah untuk kita dipanjangkan umur, lalu disampaikan kita kepada bulan Ramadan. Karena tidak sedikit saudara, sahabat, kerabat, keluarga kita yang boleh jadi di tahun Ramadan kemarin munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hari ini sudah tidak bisa lagi bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, kita yang dengan hitungan 6 hari ini tidak ada juga jaminan kalau kita ini akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Cuma kan keyakinan kita itu, oh bukan giliran saya, belum waktunya saya. Ini yang kadangkala mengabaikan. Padahal yang namanya usia, yang namanya maut, yang namanya umur, tidak pernah ada jaminan sampai kapan kita akan hidup. Bahkan 6 hari ke depan masuk bulan Ramadan pun tidak ada yang menjamin. Tidak sedikit kan saudara, kerabat, tetangga yang ketika dia menjelang Ramadan masuk meninggal H-1-nya. Ya kan Bu? Jadi tidak ada jaminan. Nah, disinilah kesempatan kita untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sampai masuk ke dalam bulan Ramadan. Yang kedua, bergembira hati kita dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa kita mesti gembira dengan datangnya bulan Ramadan? Semakin kita mengenali apa itu Ramadan, maka semakin peluang untuk kita gembira datangnya bulan Ramadan itu akan kita rasakan. Tapi kalau hari ini belum kita merasakan kegembiraan datangnya bulan Ramadan, boleh jadi kita belum tahu ada apa di dalam bulan Ramadan itu. Makanya mesti kita mengenali Ramadan itu adalah diibaratkan tamu agung, tamu yang super, tamu yang sangat mulia. Dia akan membawa kebaikan-kebaikan, membawa keutamaan-keutamaan. Ada janji-janji Allah dan Rasulnya. Di antaranya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu dipersiapkan ketika bulan Ramadan. Rahmat itu yang selalu kita minta, yang selalu kita harapkan. Bukan karena amal ibadah yang kita lakukan lalu kemudian menghantarkan diri kita masuk ke dalam surga, ibu-ibu. Bahkan kata Rasulullah, aku sekalipun. Jadi bukan amal ibadah kita, bukan sujud ruku kita, bukan infak dan sedekah kita, bukan puasa kita. Jadi Rasulullah mengatakan bukan karena amal ibadah yang kita lakukan lalu kemudian Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Bukan. Tapi karena rahmatnya Allah lalu kemudian kita dimasukkan ke dalam surga. Sekalipun aku, kata Rasulullah,
Artinya ini yang dijanjikan oleh Allah, masuk ke dalam bulan Ramadan itu ada rahmat yang diberikan kepada kita. Lalu yang kedua, ada ampunan. Siapa sih di dunia ini yang tidak punya dosa? Hampir setiap hari kita ini store dosa. Hampir setiap hari ini kita selalu melakukan kesalahan-kesalahan. Tidak ada manusia yang suci. Tidak ada manusia yang terbebas yang namanya dosa. Kecuali Rasulullah yang dijamin, yang memang diawasi setiap melakukan kesalahan langsung diluruskan. Para nabi dan rasul, dia langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang setiap saat godaannya luar biasa. Mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kaki kita, itu yang terus setiap saat ada setoran dosa yang kita lakukan. Makanya kenapa kita gembira? Selain rahmatnya Allah akan diberikan kepada kita, ada maghfirah, ada ampunan yang disiapkan oleh Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kata Allah, dan bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau sudah rahmatnya disiapkan oleh Allah, lalu kemudian ampunannya juga diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, tentunya dengan taubatnya sebenar-benar taubat, maka ini diibaratkan pemutihan agar kita bisa menghapus segala kesalahan dan dosa kita. Kita punya utang, Bu, nggak usah banyak lah, 50 juta saja ya. Tiba-tiba yang kita hutangin ngumumkan bahwa hutang kita itu nggak usah dibayar. Kira-kira gimana senangnya, Bu? Waduh, nggak usah 50 juta, 1 juta saja dilunasin, kita senangnya luar biasa, Bu. Ini 50 juta. Nah, segala kesalahan-kesalahan kita selain dosa syirik, ketika Ramadan tiba itu ada proses pengampunan yang diberikan peluang kepada kita. Itulah yang menyebabkan kita bergembira hati. Lalu ada juga janji Allah dan Rasulnya, itkum minan nar, yaitu dibebaskan kita dari siksa api neraka. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa di dalam bulan Ramadan memiliki keutamaan-keutamaan, maka sangat-sangat salah bagi kita tidak gembira dengan datangnya bulan Ramadan ini. Dosa dihapuskan, amal ibadah kita dilipat gandakan, maka disinilah peluang kita untuk meraih yang namanya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan kita bergembira di dalam menyambut datangnya bulan Ramadan ini. Jadi kalau hari ini ada masih perasaan-perasaan di dalam hati, ketika Ramadan tiba ada perasaan hati kita itu akan terbatas dengan segala aktivitas kita, ada perasaan nanti tidak nyaman dengan melaksanakan ibadah puasa, ada perasaan yang tidak sreg dengan datangnya Ramadan karena akan dibatasi segala aktivitas kita. Hati-hati, koreksi iman kita, introspeksi iman kita. Kalau dulu seperti anak-anak, saya rasakan ya memang kalau sudah Ramadan tiba itu kegembiraannya kumpul-kumpul dengan teman-teman. Tapi giliran puasa dilarang makan, pasti ada merasa tidak nyaman. Kenapa tidak bebas kita makan minum? Itu anak-anak. Kita bagi hari ini yang memiliki keyakinan, memiliki keimanan, yang memiliki pemahaman, maka itu tidak lagi berada pada tatanan pemikiran anak-anak. Dengan berlapar dan berhaus dan membatasi segala aktivitas yang dapat membatalkan ibadah puasa, jangankan yang haram, yang halal saja diharamkan oleh Allah. Ini sebagai bentuk
ujian Allah untuk mengukur kesabaran dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanan-makanan yang kita makan itu halal, tapi pada saat bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa itu menjadi haram. Pasangan-pasangan kita itu halal, tetapi pada saat kita melaksanakan ibadah puasa itu menjadi terhalang. Nah, berpikirnya anak-anak segala aktivitas yang terbatas untuk melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan tidak bisa dilakukan, itu merasa terbatas. Nah, kalau hari ini kita juga yang sudah dewasa, yang sudah paham, yang sudah yakin, lalu kemudian masih ada perasaan seperti itu, buang jauh-jauh. Hilangkan semua rasa yang kira-kira tidak nyaman dengan datangnya bulan Ramadan, ganti dengan rasa kegembiraan kita. Kalaupun belum bisa, paksakan saja. Paksakan saja. Kenapa kita bisa memaksakan? Karena tadi ada harapan-harapan, ada janji Allah, ada ampunan, ada kenyamanan-kenyamanan ketika kita melakukan amal-amal ibadah di dalam bulan Ramadan. Ibu-ibu majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Yang pertama apa, Bu? Yang pertama apa tadi? Baru dua loh ini, Bu. Udah lupa ya? Yang pertama kita harus berdoa, minta terus kita kepada Allah, mohon kepada Allah. Apalagi hari-hari menjelang terakhir Sya'ban seperti ini, minta kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita disampaikan ke dalam bulan Ramadan, supaya amal-amal ibadah, karena begitu masuk satu Ramadan, maghrib masuk satu Ramadan, maka pada saat itulah hitungan amal-amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah, tidak berlaku lagi sebagaimana bulan di luar Ramadan. Salat kita, infak sedekah kita, bahkan kata Rasulullah, orang yang tidak berpuasa lalu kemudian dia menyajikan atau menyediakan daripada orang berpuasa, itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, yang tidak dikurangi puasa orang itu. Kita tidak puasa saja tapi menyediakan orang berbuka puasa, itu diberikan ganjaran yang sama sebagaimana orang yang berpuasa. Nah, inilah yang menjadi semangat kita, doa terus. Lalu yang kedua apa tadi, Bu? Bergembira. Jadi gembirakan hati kita. Kegembiraan yang kita miliki itu, ya tadi saya gambarkan sebagaimana seorang suami istri yang lama berpisah, rindunya luar biasa. Walaupun dia sudah berusia perkawinannya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun misalnya nih, tapi karena lama berpisah, kerinduannya sangat luar biasa, senangnya itu luar biasa. Atau kita terpisah dengan anak kita yang jauh di perantauan, lama tidak ketemu, gimana itu membayangkannya kita ketemu dengan anak yang lama tidak bertemu, rindunya kan luar biasa. Atau ada sepasang suami istri yang belum juga dikaruniai anak, tiba-tiba dikaruniai anak. Menjelang detik-detik kelahirannya itu, seorang orang tua itu menantinya sangat luar biasa. Nah, inilah kerinduan-kerinduan yang menyebabkan kita bergembira di dalam menyambut bulan Ramadan. Belum lagi tadi hutang-hutang kita ketika orang yang meminjamin itu melunaskan dengan tiba-tiba. Waduh, ini duniawi ya, yang dengan kasat mata memang akan lebih mudah kita terima. Tapi yakinilah dengan segala keyakinan kita bahwa Allah pun akan menghapuskan segala dosa yang kita lakukan. Itulah yang menyebabkan kita bergembira. Karena kalau di hari-hari lain untuk kita minta ampunan dosa itu, boleh jadi tidak sama hitungannya ketika kita berada di bulan Ramadan. Yang ketiga, ibu-ibu, jangan lupa, Bu, ya, doa, kemudian gembira. Lalu yang ketiga, azam. Azam itu tekad hati kita ini dengan kuat. Jadi fokus kita, serius kita, sungguh-sungguh kita, jangan main-main ya. Jadi kalau kita itu sungguh-sungguh di dalam menyiapkan Ramadan, maka juga akan beda itu nanti dalam kita melakukan amal-amal ibadah. Jadi jangan super cuek.
dengan keadaan apapun, karena memang tidak bisa dipungkiri juga kadangkala karena keadaan status ekonomi, dalam keadaan minyak goreng susah, ya bisa jadi itu mengganggu juga pikiran itu kan. Ya sudahlah, kita ngikuti instruksi Bu Mega aja, rebus semua. Kalau memang bisa kerupuk rebus, tempe rebus, nasi goreng rebus, minyak goreng belum tuntas, gas pula ngantri. Ya sudah, itulah dinamika kehidupan kita ya. Jangan sampai nanti mengalahkan daripada kegembiraan kita menyambut bulan suci Ramadan. Selagi kita menguatkan hati, fokus, serius, sungguh-sungguh, maka insya Allah ada jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman, yang bertakwa itu diberikan kemudahan. Selalu ada jalan, selalu ada jalan. Tapi catatannya azam tadi, dengan tekad hati, dengan niat tulus, kita fokus sungguh-sungguh munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Jadi jangan dianggap biasa-biasa saja datangnya bulan Ramadan itu ya Bu. Jadi betul-betul kita kondisikan bahwa datangnya bulan Ramadan itu sesuatu yang memang istimewa waktunya dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Yang keempat, ibu-ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubat. Nah, bertaubat ini peluang bagi kita tadi yang saya katakan, tidak ada manusia itu yang tidak berdosa. Setiap kita ini ya. Karena boleh jadi kita sudah berupaya untuk tidak melakukan dosa, tapi kadangkala situasi, keadaan, lingkungan yang menyebabkan kita juga terjebak kepada melakukan dosa itu, ya. Ada, karena lingkungan ini juga sangat kuat, ya. Keadaan apalagi hari ini ya, dengan di era serba canggih seperti sekarang, di era gadget seperti ini, di era Android seperti ini, itu peluangnya untuk melakukan dosa itu besar, ya. Jadi dosa mata, dosa tangan, dosa telinga hampir. Nah, lingkungan kita pun juga sangat-sangat berpengaruh. Sehingganya kita berupaya menciptakan lingkungan di mana kita berada ini adalah di lingkaran orang-orang yang saling mengingatkan satu dengan yang lain, bukan saling justru mengomongkan, membicarakan, ya, atau menggibah, menghina, mencaci dan sebagainya. Tentu tidak demikian. Jadi kalau kita berada di lingkungan misalnya Masjid Al-A'la ini, terbentuk majelis talim, ini peluang lingkungan yang memberikan suasana untuk mengingat agama, mempelajari agama. Walaupun kita akan temukan yang namanya bisik-bisik tetangga, yang namanya silih paham, yang namanya salah pendapat, itu akan ada, ya. Itu akan ada. Tapi lagi-lagi menciptakan lingkungan yang baik agar kita benar-benar bisa berbagi satu dengan yang lain untuk saling mengingatkan. Nah, yang keempat, bertobat ini kita menyesali segala apa yang sudah kita lakukan, jangan sampai kita ulang lagi. Jadi benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tidak gampang yang namanya bertobat ini, tapi dengan segala kesungguhan kita, dengan segala kemantapan hati, sertakan tadi yang pertama, untuk kita berdoa, untuk ditetapkan hati. Hati ini kan selalu berbolak-balik. Ada saatnya kita itu kepengen taat kepada Allah, belum waktu sholat kita sudah wudu, ya. Begitu habis sholat kita ambil Al-Quran, tilawah, panjang bacaan kita, ya. Ada waktu-waktunya iman itu kencang,
tapi waktunya malas. Apalagi tamu datang 2 hari, 3 hari, itu orang perempuan tidak bisa dipungkiri dengan datangnya ini menyebabkan malas ibadah. Bahkan tidak sedikit, maaf, ada ibu-ibu yang membohongi dirinya sendiri. Kenapa tidak bersegera sholat? Dia bilang masih ada, padahal sudah tidak ada. Padahal dalam fikih itu begitu selesai dan berhenti dan tidak terlihat barangnya, maka begitu berhenti waktu zuhur, dia wajib sudah melaksanakan sholat zuhur. Tapi tidak sedikit orang perempuan, nantilah asar saja, nanggung. Kayaknya aturan dia yang buat, padahal sudah menjadi ketetapan. Nah, ibu-ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kita sebenar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ibu-ibu, saya sampai jam 5, Bu ya. Karena tadi dibisikin sampai jam 5. 2 menit lagi ya, Bu ya. Oh, lebih enggak apa-apa. Yang kelima, persiapan di dalam masuk ke dalam bulan Ramadan itu dari sekarang sudah kita plankan atau direncanakan gitu. Kalau mungkin orang-orang kampung, orang-orang, ya kita orang kampung semua sebenarnya. Apa ya, yang namanya plan, target, rencana itu kan orang-orang dulu ndak mau tahu itu. Tapi hari ini zamannya memang kita harus sudah persiapkan. Planning itu artinya kita rencanakan betul-betul, ya. Rencanakan betul-betul. Merencanakannya itu ndak perlu kalau misalnya kita sulit untuk memberikan tulisan, bagaimana orang-orang yang dengan Androidnya, dengan gadgetnya, cukup dalam hati. Oh, bulan ini, Ramadan ini, saya kepengennya hatam 1 kali, ya. Di dalam hati sudah dipasang itu, ya. Ndak bisa 1 kali hatam, mudah-mudahan bisa 2 kali, ya. Ndak bisa 2 kali hatam, 3 kali hatam, ya. Terbalik, Bu ya. Jadi ada di dalam hati kita itu sudah pasang niat gitu. Oh, saya nantinya jangan sampai putus tarawih saya, misalnya gitu. Ada target-target, ya. Apalagi kan meramaikan, alhamdulillah tahun ini kan kita beda dengan tahun sebelumnya. Mudah-mudahan ini bisa lebih meriah walaupun kita tetap menjaga protokol katanya. Tapi yang jelas kita bersyukur bahwa tidak ada pembatasan untuk kita melaksanakan sholat tarawih. Nah, dari sekarang juga niatkan dalam hati, mudah-mudahan ya Allah, saya mudahkan langkah kaki saya untuk bisa tarawih, bisa ketemu dengan teman, bisa silaturahmi, bisa panjang umur, bisa tambah wawasan, bisa majelis taklim, dan banyak-banyak kegiatan dalam bulan Ramadan. Nah, target-target seperti ini walaupun tidak tertulis sebagaimana yang orang-orang lakukan, ya kita cukup di dalam hati niatkan bahwa nanti Ramadan tiba, saya akan ngaji, ya, ada targetnya berapa kali tamat, saya ingin tarawih sampai full, ya. Malah saya dengar itu orang-orang perempuan, karena saya ini dikelilingi orang-orang perempuan, Bu. Jadi tahu persis lah, karena anak saya itu dari 7, 6 perempuan semua. Jadi kalau yang namanya bisikan-bisikan orang perempuan tahu saya, apa salah satunya? Mudah-mudahan nanti tidak datang kalau sampai belum Ramadan. Karena katanya kalau tiba waktunya tamu itu di awal Ramadan, setengah mati nanti gantinya, gitu. Nanti kalau sudah bulan Ramadan sudah masuk Ramadan lalu puasa, doanya apa lagi? Mudah-mudahan sampai tuntas nanti Ramadan. Seperti itulah doa-doanya lah. Seperti itu. Nah, kita hari ini seperti itu. Bu-bu majelis yang dirahmati Allah, jadi persiapan kita dari sekarang kita sudah rencanakan, kita hatam minimal 1 kali lah minimal, ya. Kalaupun misalnya hari ini belum ada yang lancar membaca, ya niatkan supaya lancar membaca, minimalkan itu, ya. Lalu yang keenam, buka kembali ilmu-ilmu fikih Ramadan, fikih puasa. Memang nanti ada kultum, ada ceramah, akan juga belum masuk ke dalam bulan Ramadan ini,
itu sudah mulai dibuka. Jangan-jangan niatnya kita salah, berbukanya kita belum tahu, kemudian batasnya imsak itu kapan, mulainya puasa, yang membatalkan itu juga bagian daripada untuk kita menyemangati dalam ibadah. Jadi jangan sampai orang puasa lalu kemudian kita puasa tanpa mengetahui. Nah, fikih puasa, fikih Ramadan ini adalah penunjang untuk kita semangat dalam melakukan amal-amal Ramadan kita. Yang terakhir, ibu-ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati dari sifat dendam, iri, hasud dan dengki. Jadi berangkat ibadah kepada Allah itu buang rasa hati kita yang tidak baik kepada sesama manusia. Karena Ramadan itu akan menghantarkan hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka terlebih dahulu bersihkan hati kita untuk menjaga hubungan baik kita sesama manusia. Saling memaafkan satu dengan yang lain, saling meridhokan satu dengan yang lain, berlapang dada kita untuk kepada sesama manusia, tetangga, keluarga, saudara. Banyak hal ya yang akan yang terjadi sebelum-sebelumnya, ini harus kita berlapang dada, sehingga di dalam amal-amal Ramadan kita itu benar-benar tidak ada lagi sangkutan-sangkutan hati, khususnya rasa dendam, rasa iri, rasa dengki, tidak ada lagi. Jadi kita masuk ke dalam Ramadan penuh dengan berlapang dada. Saya kira itu ibu-ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala apa yang dapat saya sampaikan di dalam kajian kita pada sore ini. Satu terakhir penutup ya. Hadis Rasulullah ketika Rasulullah itu menaiki mimbar di tangga pertama dia mengucapkan amin, di tangga yang kedua dia mengucapkan amin, di tangga yang ketiga dia mengucapkan amin. Ketika selesai khutbah, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidak seperti biasanya engkau menaiki mimbar, di tangga pertama engkau ucapkan amin, di tangga kedua engkau ucapkan amin lagi, di tangga ketiga pun engkau ucapkan amin. Emangnya ada apa Rasulullah?" Sahabat bertanya. Maka kata Rasulullah, ketika aku naik tangga pertama, Jibril itu katanya membisikkan dan berdoa. Di tangga pertama itu Jibril membisikkan dan berdoa, merugi manusia jika Ramadan tiba tapi dosanya tak terampuni. Jadi Jibril berdoa dan membisikkan kepada telinga Rasulullah. Kata Jibril, merugi dan celaka manusia jika Ramadan tiba tapi tidak terampuni dosanya. Maka aku mengatakan amin, kata Rasulullah. Nah di tangga yang kedua Jibril itu berdoa lagi, merugi, celaka manusia jika masih ada kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, lalu kemudian tidak menghantarkan dirinya masuk ke dalam surga karena ada orang tuanya itu, maka aku ucapkan amin, kata Rasulullah. Lalu yang ketiga, masih juga Jibril membisikkan dan berdoa, merugi dan celaka jika disebut namamu, katanya Rasulullah, lalu kemudian tidak berselawat kepadaku, maka aku pun mengatakan amin. Jadi ada 3 pesan ibu-ibu yang disampaikan melalui hadis ini ketika Rasulullah naik ke tangga pertama, kedua dan ketiga. Dan yang mesti kita garis bawahi adalah ketiga pesan ini. Pertama, jangan sampai Ramadan yang akan kita masuki lalu kemudian dosa-dosa kita selama ini banyak itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita diampuni? Ya kita melakukan dengan segala apa persiapan-persiapan kita tadi, sehingga kita masuk ke dalam Ramadan kita diampuni segala dosa kita. Lalu kemudian bagi kita yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satunya masih ada, itu peluang untuk kita masuk ke dalam surga. Jadi apa maknanya?
karena orang tua inilah sebagai pintu-pintu kita masuk ke dalam surga. Jadi dari sekarang kita berniat memuliakan, menghargai, menyayangi, mengasihi kedua orang tua kita. Kalaupun ternyata orang tua kita salah satunya tidak ada, maka yang masih hidup ini yang kita layani. Tapi ternyata kedua-duanya juga sudah tidak ada, tidak menutup peluang untuk kita tetap berbakti. Doakan kedua orang tua kita agar mereka mendapatkan doa dari anak yang soleh dan soleha. Lalu kita yang terakhir diminta agar kita selalu bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang lebih banyak tahu, banyak syair, banyak ucapan, banyak lafaz, ya, untuk kita melakukan atau menyebutkan lafaz daripada salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ibu-ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datang dari diri pribadi. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.